adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Yuk, saatnya kita doa pembukaan dulu, dipimpin oleh Mbak Anggun ya. Yuk, tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu Bapa. Bapa, saat ini kami anak-anakmu di sini berkumpul Bapa untuk memuji namamu. Dan sebentar lagi kami akan melakukan gereja online Bapa di sini Bapa. Bapak kau berkati gereja online ini supaya berjalan dengan baik dan benar dan lancar Bapak. Kau berkati buka hati dan pikiran kami anak-anakmu di sini agar dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik dan benar. Terima kasih Bapak, kau berkati guru kami yang akan memberikan firman-Mu Bapak untuk kami. Terima kasih Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, selamat pagi. Kita kembali ketemu di hari Minggu ini. Ya, kita mulai dengan karena tadi sudah membaca memuji Tuhan, berdoa. Lah, saatnya kita untuk menerima firman Tuhan. Nah, pada saat ini kita buka di dalam Alkitab kita baca bersama-sama. Yuk anak-anak yang di rumah itu pada buka Alkitab, disiapin ya. Bisa pakai HP, bisa pakai Alkitab. Kita buka di dalam Matius 28 ayatnya yang 16 sampai yang ke-20. Matius 28 ayat 16 sampai 20. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Padaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah, pada saat ini kita akan memberikan judul Allah yang menyertai. Nah, di sini Allah menyertai kita setiap saat. Sekarang saya mau bertanya anak-anak, ini apa namanya? Telur ya, ini telur. Lalu ini apa namanya? Kipas. Nah, kipas. Kita bisa merasakan ya angin yang menyentuh wajah kita meski kita tidak melihat seperti apa angin yang menyentuh wajah kita. Akan tetapi kita tahu bahwa angin itu ada. Dengan kipas ini angin itu ada. Nah, kalau telur ini ya, telur ini itu terdiri dari apa? Ada kulit, ada putih telur, ada kuning telur. Nah, bisa dinamakan telur itu kalau semuanya ada ya. Kalau hanya kulit bisa dinamakan telur? Tidak, hanya kulit. Kalau putih ya tidak bisa dinamakan telur, cuma putih telur. Kalau kuning ya cuma kuning aja. Jadi kalau telur itu ya semuanya jadi satu kayak gini. Ini namanya telur. Nah, kalau terdiri dari 3 hal ya, ada kulit, ada putih, ada kuning. Nah, jadi anak-anak, meski Tuhan tidak terlihat, tetapi Tuhan itu ada, menjaga, merawat, dan mendampingi kita senantiasa. Tuhan itu tidak hanya mengawasi, tetapi juga
menyelamatkan dan menebus dosa kita. Tuhan itu tidak hanya meminta kita untuk melakukan firman-Nya, tetapi juga menolong dan menyertai. Tuhan itu hadir bagi kita. Tuhan hadir lewat orang tua kita, guru-guru kita, teman-teman kita, dan banyak orang di sekitar kita. Tuhan itu juga menolong kita untuk mengasihi dan menjadi teman bagi banyak orang, seperti halnya yang dicatat dalam kitab Injil, yaitu di dalam Matius 28 ayat 16 sampai 20. Sebelum Yesus memberikan tugas kepada para murid dan sekaligus memberikan janji untuk menyertai mereka, melalui perintah itu menyiratkan kasih Kristus bagi dunia dan murid-muridnya. Yesus menyatakan kepada murid bahwa ia memiliki kuasa di surga dan di bumi. Tindakan Yesus mengajak para murid untuk mengajar dan membaptis banyak orang, bukan tindakan untuk menaklukkan seseorang masuk dalam komunitasnya, akan tetapi menjadi tanda kehadiran Allah Bapa dan Roh Kudus yang menyertai dan memampukan mereka untuk mengasihi. Amin. Anak-anak, sudah tahu ya tadi bagaimana Allah menyertai kita. Nah, sekarang boleh dicatat sebagai ayat hafalan ya, ayat hafalan, yaitu di dalam Matius 28 ayat yang ke-20, yaitu demikian firman Tuhan. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Haleluya. Amin. Demikianlah anak-anak firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan menyertai kita semua. Amin. Shalom adik-adik. Tadi kan sudah mendengarkan firman Tuhan dengan tema karya Allah Tritunggal. Sekarang kita masuk ke aktivitas ya. Bahan pertama yang digunakan adalah 1 lembar kertas, kedua kardus tebal, yang ketiga gunting, yang keempat lem kertas, dan yang kelima adalah pulpen. Pertama, kita lipat dua bagian kertas ini dengan sama. Kemudian kita gunting bentuk hati ya. Buat seperti ini sebanyak 3 hati. Kita buat kardus tebal berbentuk memanjang. Ya, seperti ini. Terus yang ketiga kita gunting kertasnya sama seperti gunting yang kardus tebal tadi. Kita tulis di hati ini tulisan Bapa. Ulangi kedua love tadi dengan tulisan Anak dan Roh Kudus. Menulis kertas yang panjang ini dengan tulisan Tritunggal. Jadinya seperti ini ya adik-adik, Bapa, Anak, Roh Kudus, dan kertas yang bertuliskan Tritunggal. Kemudian kita lem tulisan Tritunggal di atas kardus yang tebal tadi dengan menggunakan lem kertas ya adik-adik. Kemudian kita gabungkan ketiga hati tadi di atas tulisan Tritunggal. Dimulai dari Bapa, kita beri lem.
Yang kedua, Anak. Dan yang ketiga, Roh Kudus. Jadi, seperti ini. Kalau adik-adik ingin yang lebih bagus lagi, bisa dikasih warna di setiap hatinya dan bisa ditebalin pakai spidol warna hitam. Jadinya seperti ini. Inilah jadi bentuk kipas Tritunggal. Yeay, selamat mencoba di rumah adik-adik. Semangat, dadah. Masih semangat buat puji Tuhan gak adik-adik? Baiklah, semangat gak? Masih. Ada yang tahu gak alat Tritunggal itu apa? Apa Mbak Ibu gak tahu? Kasih buat adik-adik. Alat Tritunggal itu ada 3, yaitu alat Bapa, alat Anak, dan alat Roh Kudus. Selain itu, ada yang tahu gak sih Tuhan Yesus itu siapa? Tuhan Yesus itu selain juru selamat, dia juga berkasih jiwa. Nah, kita memujikan Yesus kasih jiwaku. Walaupun di rumah, harus sama ya puji Tuhan ya. Kita memujikan pakai gerakan bersama. Firmannya bagus kan? Yo, diingat ya firmannya kali ini dan dilakukan, diterapkan di kehidupan adik-adik sekalian. Jangan dilupain, harus diingat di sini terus dilakukan. Yuk, sekarang kita doa penutup dulu ya, dipimpin oleh Mbak Anggun. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa kami yang bertata di surga yang mulia, Bapak terima kasih Bapak untuk firman-Mu kali ini Bapak. Bapak yang berkati Bapak supaya firman-Mu kali ini Bapak dapat menjadi pedoman hidup kami Bapak. Bapak ampuni dosa kesalahan kami Bapak, jikalau kami sering lupa melakukan firman-Mu Bapak. Bapak terima kasih Yesus, saat ini kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.